Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini mau membahas sebuah film Korea nih yang baru tayang di bioskop, dan ini gue yakin adalah film yang udah ditunggu-tunggu sama banyak penggemar K-pop ya kayaknya ya. Mau itu penggemar boy group atau penggemar girl group, soalnya dua pemeran utamanya itu adalah seorang idol. Yaitu ada film yang berjudul You Are the Apple of My Eye. Mungkin lo juga udah pernah tahu ya kalau ini adalah remake dari film Taiwan yang legend banget, yang itu rilis tahun 2011. Jadi kalau misalkan lo merasa, oh ini kok judulnya familiar, pasti ini film yang mungkin untuk generasi gue ya. Nggak tahu kalau generasi sekarang, gue nggak tahu. Coba kalian tulis di komentar kira-kira generasi sekarang tuh memandang You Are the Apple of My Eye seperti apa. Tapi kalau generasi gue, ya ini film yang pada saat kita muda tuh, bahkan termasuk di kalangan cowok ya, itu sering diomongin kayak, ini merepresentasikan kegalauan masa muda gitu intinya. Dan film Taiwannya sendiri juga diadaptasi dari novel ya, FYI. Novel berjudul sama, bikinannya Gideon-sko, yang walaupun novel itu bukan 100% fiktif ya. Jadi itu semacam semi autobiografi soal kehidupan si penulisnya pada saat remaja, terus diangkat jadi film tahun 2011 dan kemudian di remake. Sempat di remake lebih dulu sama Jepang ya, tahun 2018 pakai judul yang sama, dan sekarang di remake sama Korea. Gue nggak tahu kalau ada remake dari negara lain. Setahu gue sih nggak ada. Kalau misalkan ada, silakan gue dikoreksi ya. Dan yang kayak tadi gue bilang ya, ini dua pemeran utamanya adalah idol. Kalau yang udah suka K-pop, mau itu fansnya atau bukan, pasti familiar lah sama mereka. Yaitu ada Dahyun Twice sama Jin Young dari B1A4. Kalau si Jin Young ini udah berkali-kali sih acting sebenarnya. Dia udah pernah main series Sweet Home juga dia main. Terus di film itu Miss Granny kalau nggak salah ya debut dia. Kalau Dahyun debut nih. Nah ini yang gue tunggu-tunggu. Dari dulu gue udah ngerasa ini cewek nih cocok kalau suruh acting. Walaupun dulu gue mikirnya kayaknya paling pas nih main komedi Dahyun. Karena kan kita tahu lah ya, dia tuh salah satu idol cewek paling sengklek gitu lah. Perilakunya aneh-aneh, sering bikin pola gestur dan dandan yang super absurd. Gue pikir dulu kalau dia debut akan main di komedi atau romcom, tapi ternyata lebih serius ya. Nggak apa-apa, itu kayak usaha dia untuk membuktikan diri kalau dia juga bisa jadi aktor yang serius. Nah kalau soal ceritanya ya, You Are the Apple of My Eye ini buat gue adalah cerita yang familiar, yang mungkin bisa dibilang klise sebenarnya, tapi justru dari keklisean itu gue ngerasa fresh. Kenapa? Soalnya kalau kita ngomongin film romance zaman sekarang ya, ada tendensi untuk harus masukin isu. Ini gue bukan mengkritisi sih, itu bagus. Sekarang film-film romance udah melek sama dunia sekitar, sama fenomena yang ada di lingkungan sosial, terus dimasukin ke ceritanya, itu bagus, itu nambah bobot. Tapi harus diakui, kadang gue juga kangen sama romance yang udah nggak terbebani untuk menyampaikan apapun, simply cuman pengen menceritakan soal kisah cinta. Nah You Are the Apple of My Eye ini kayak jadi jawaban lah buat kekangenan gue itu. Ceritanya sangat simple, dia cuman ngambil formula klasik yang udah banyak dipakai di film-film romance berlatar kehidupan SMA, dan dia maksimalin formula itu. Nggak dia utak-atik, nggak dia berusaha masukin apalah yang riweh soal zaman sekarang. Ada formula klasik, nggak diutak-atik tapi dimaksimalin. Ya ini tipikal romance yang punya banyak template yang udah lu sangat familiar lah. Kayak misalkan karakter ceweknya tuh yang cakep lewat set gitu, terus kemudian pasti di slow motion, terus cowok-cowoknya tuh memandang dia dengan wow gitu, terpesona. Hal-hal yang ada di film-film romance klasik ya. Nah hal-hal semacam itulah yang muncul di sini. Familiar, yes. Klise mungkin, tapi apakah jelek? Ya enggak. Selama dimaksimalkan dengan baik, fine. Intinya You Are the Apple of My Eye itu gak pengen lah memusingkan diri dengan hal-hal di luar romance. Mereka cuman pengen menyampaikan sesuatu yang simple dan santai. Sama juga dengan protagonisnya yang namanya adalah Jin Woo yang diperanin sama Jin Young. Dia itu gak pengen memusingkan diri untuk memikirkan masa depan, buat belajar. Pokoknya dia cuman pengen senang-senang sama teman-temannya. Nah yang menarik adalah settingnya nih. Kalau yang udah sering nonton film Korea atau drakor gitu kan pasti tahu ya kondisi negara Korea itu, Korea Selatan di era 90-an akhir, 98 tuh kayak gimana. Sama kayak Indonesia, sempat ada krisis finansial, terus era-era berat, dianggap masa depresi dan segala macam. Nah You Are the Apple of My Eye ini ngambil setting 2000-an awal, 2002, 2003 dan seterusnya. Itu era yang udah berbeda banget dengan akhir 90-an yang financial krisis tuh lagi merajalela banget, tuh sangat beda. Jadi kayak Korea nih lagi mulai membuka lembaran baru lah. Krisis ekonomi udah kelar, terus mereka baru berhasil menyelenggarakan World Cup ya tahun 2002 bareng Jepang. Waktu itu mereka sampai peringkat 4, walaupun gue sebagai penonton bola tidak ingin mengakui karena gue ngerasa banyak kecurangan di situ, tapi whatever, itu urusan lain. Tapi intinya sebagai bangsa Korea itu lagi ada di fase baru.
yang lebih positif. Dan mungkin itu juga yang mempengaruhi pola pikirnya si Jinwoo. Beda kalau misalkan masa SMA dia itu di tahun 97 atau 98, mungkin kayak dia struggle. Tapi ini di era yang lebih positif, tahun 2000-an awal. Mungkin itu yang bikin dia tuh lebih santai, lebih chill, kayak cuman pengen senang-senang karena kondisinya emang lagi positif. Jadi buat gue penokohan Jinwoo yang kayak happy go lucky, yang peduli setan sama hal-hal berat sama kewajiban dia sebagai murid itu wajar banget, make sense. Dan sebaliknya, Son Ah yang diperanin sama Dahyun itu adalah murid teladan sekaligus ketua kelas yang selalu belajar. Sampai suatu ketika ada guru yang mindahin tempat duduknya Jinwoo ke depannya si Son Ah. Dan dari situlah romantisme keduanya itu mulai muncul. Ya kayak tadi gue bilang lah, satu hal yang paling gue suka dari romance ala-ala You Are the Apple of My Eye ini kesederhanaannya. Dia nggak yang wah ribet, nggak yang terlalu muluk, simple banget. Kesan manisnya itu bisa muncul dari hal-hal yang sederhana. Kayak misalkan gimana si Son Ah itu manggil Jinwoo itu nggak dengan cara nepuk bahu atau hey atau apalah, tapi dengan cara nusuk punggung dia pakai pulpen warna biru, nusuk pelan gitu. Yang itu dia lakuin tiap hari sampai akhirnya punggungnya Jinwoo itu seragamnya jadi kotor ya, warna biru. Itu adalah pemandangan simple yang manis, nggak yang kemudian harus ngasih bunga atau apalah yang terlalu besar gesturnya. Ini hal-hal kecil yang lebih relatable. Dan ada banyak hal simple kayak gitu lain di film ini yang bikin gue tuh senyum-senyum karena relatable banget. Dan mungkin ya karena ini juga diadaptasinya dari novel yang semi autobiografi ya, based on reality, jadinya sangat-sangat dekat rasanya. Kayak dia tuh bener-bener paham ini cinta masa muda, cinta masa SMA itu yang bikin manis apanya. Anak SMA kan gak muluk-muluk ya. Gak tahu kalau anak SMA sekarang, sekali lagi ya zamannya udah beda. Tapi anak-anak SMA pada masa itu kan ya gak muluk-muluk. Ya udah mereka tuh happy di saat misal bisa duduk sebelahan sama orang yang mereka taksir. Sesimpel itu. Walaupun gak ngobrol, walaupun gak yang sampai pegangan tangan atau apa, udah cuma duduk sebelahan atau depan belakang itu udah seneng banget rasanya pada masa itu. Atau kayak gini deh, yang gue paling suka nih, itu momen di saat si Jinwoo sama Son Ah itu mereka udah mulai deket dan mereka tuh taruhan siapa yang bakal dapat nilai lebih tinggi pada saat ujian. Kalau misalkan kalah dapat hukuman. Nah kalau misalkan si Jinwoo kalah, dia tuh bakal motong rambut, sedangkan kalau si Son Ah kalah, dia bakal gerai rambutnya. Karena kan selama ini rambut dia selalu diikat. Nah si Jinwoo bilang kalau lu kalah tolong itu ikatnya dibuka. Nah kemudian mereka sama-sama ngelakuin hukuman itulah. Si Jinwoo itu muncul di sekolah tiba-tiba rambutnya udah pendek, terus si Son Ah tiba-tiba udah digerai rambutnya, yang bikin cowok-cowok tuh wah cantik banget. Anak-anak yang lain, murid-murid yang lain itu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka cuman bingung, ini kenapa dia tiba-tiba potong rambut, itu kenapa si cewek tiba-tiba rambutnya digerai. Mereka cuman kebingungan. Sedangkan si Jinwoo sama Son Ah itu ya cuman senyum aja. Senyumnya kayak gini, cuman kita nih yang tahu apa yang terjadi. Si Jinwoo ngerasa cuman gua yang tahu kenapa itu cewek yang diidolakan sama orang-orang tuh menggerai rambutnya. Son Ah juga sama, cuman gua yang tahu kenapa si anak nakal itu tiba-tiba potong rambut. Hal kayak gitu loh, hal yang jadi rahasia berdua itu kan sesuatu yang simpel tapi manis banget. Itu sesuatu yang khas percintaan anak SMA lah. Kalian juga mungkin pasti pernah ngalamin hal yang sama ya. Saat mungkin masih PDKT sama cewek gitu atau sama cowok, teman-teman belum tahu, terus suatu ketika kalian ngasih sesuatu sama cowok apa cewek itu dan dipakai ke sekolah suatu hari, dan orang-orang nggak tahu kalau misalkan itu hadiah dari lu dan lu cuma bisa senyum-senyum, dipakai nih. Itu kan deket banget lah rasanya film ini. Dan lucu juga ya, humornya tuh simpelnya dia itu dibangun berdasarkan ketololan remaja. Makanya lucu, gak maksa. Karena emang remaja sering sikapnya itu konyol, ngaco, gak jelas, gak logis, absurd. Jadinya walaupun tolol banget komedinya itu gak kerasa maksa. Dan adanya komedi itu bikin You Are the Apple of My Eye lengkap lah secara rasa. Manis ada, bikin lu ngerasa hangat ada, bikin lu ngerasa sedih juga bisa, ketawa ketiwi juga, lengkap. Cuman mungkin yang gue agak sayangkan adalah dia itu kekurangan yang namanya one big emotional moment. Karena biasanya film-film romance seperti ini kan punya ya one big emotional moment. Biasanya di ending tuh, di akhir, di third act lah, gak harus di ending. Pokoknya di paruh akhir, di third act itu ada satu momen emosional yang gede, yang itu tuh kayak nonjok banget di hati penonton. Nah, gak ada yang sekuat itu. Sebenarnya yang diniatin buat ke arah sana itu ada, tapi eksekusinya nggak terlalu maksimal. Itu adalah gimana ya, buat
nggak spoiler. Intinya ada adegan what if. Adegan what if itu seperti apa ya? Gampangnya lu tonton La La Land. Itu third act-nya kan diisi sama adegan what if ya. Nah di sini sama nih. Hook-nya itu ada di adegan what if. Cuman buat gue itu nggak terlalu nusuk emosinya karena editingnya kayak agak-agak kacau. Gue paham sih maksudnya, dia tuh pengen membangun kayak memori yang liar banget muncul di kepala karakternya. Dan sebenarnya versi film aslinya juga nggak jauh beda ya. Itu sama kayak gitu. Gue paham sih Neasnya itu pengen berusaha sesetia mungkin sama film aslinya. Cuman kan itu film tahun 2011. Sekarang lu udah banyak apa sih referensi tuh adegan what if yang disusun dengan lebih benar, dengan lebih rapi, dengan lebih impactful tuh kayak gimana. Contohnya tadi ya La La Land. Karena kalau mau dibandingin gini, what if di La La Land nih harus gue bandingin ya sama yang bagus sekalian. What if di La La Land tuh kan kayak anjir, kita tuh dibawa ngelewatin satu perjalanan panjang pada saat itu. Yang itu jadi build up emosinya pelan-pelan tuh mulai naik. Sampai akhirnya ambiar di akhir. Nah, kalau what if yang di sini itu kayak ya sebatas flashback biasa yang putus-putus. Jadi emosi yang muncul juga putus-putus. That's why ini kurang nonjok di endingnya. Itu agak gue sayangkan sih. Cuman itu aja keluhan gue. Lainnya oke. Termasuk acting pemainnya juga oke. Jin Young itu natural, meranin remaja cowok yang childish, yang ngerasa kalau gue tuh cuman pengen seneng-seneng. Wah, buat gue itu bukti kejantanan, bukti ketangguhan adalah dengan berantem. Nah, itu dia natural, nggak yang dibuat-buat. Sedangkan si Dahyun, kayak tadi gue bilang, dia mungkin pengen membuktikan kalau dia itu pantas untuk diakui sebagai seorang aktris yang serius, dan dia bisa ngelakuin itu. Pas momen-momen emosional yang menuntut dia untuk sedih, untuk nangis, untuk bikin penonton juga ngerasa patah hati, dia berhasil. Dan chemistry mereka juga kuat. Gue nonton mereka tuh juga dibikin senyum-senyum. Dan buat sebuah chemistry dua aktor di film romance bisa bikin penonton merasakan romantisme yang sama dengan yang karakternya rasain, itu udah sebuah keberhasilan. Oke, kalau skor buat You Are the Apple of My Eye, gue kasih 7 dari 10. Sebenarnya gue pengen ngasih lebih, cuman itu tadi loh konklusinya. Masalahnya konklusi itu vital. Jadi kalau misalkan sepanjang film lu keren banget, tapi di konklusi tiba-tiba jatuh, wah, itu bisa berbahaya. Dan ya hal semacam itu yang terjadi di sini. Bagus terus, tapi kemudian di konklusi ya nggak jelek sebenarnya, tapi nggak sebagus apa yang udah dicapai dari awal sampai ya pertengahan. Tapi tetap bagus. Ya kayak tadi gue bilang, ini romance yang kerasa menyegarkan. Klise, tapi justru karena kekelisehan itu kerasa fresh. Di saat sekarang romance itu jadi lebih serius, lebih berat dengan banyak isu-isunya. Terus ini muncul romance yang ringan. Nah, ini kayak refresh banget. Jadi silakan ditonton buat yang ya mungkin kalau yang udah familiar sama film aslinya atau fans dua pemeran utamanya pasti nonton. Cuman orang-orang di luar itu juga silakan. Ini romance yang worthy untuk ditonton lah. Mungkin agak telat 1 minggu ya. Ini kayaknya lebih bagus untuk rilis tanggal 14 Februari. Sayang sih sebenarnya, tapi ya nggak masalah. Masih ada sisa-sisa Valentine dikit ya, jadi silakan ditonton. Buat yang nonton bisa bagiin review kalian di kolom komentar dan juga bisa isi review di scorefilm.com. Silakan di sana dimasukin review kalian. Seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang tertarik untuk join membership, silakan dicek tiap tier itu benefitnya apa aja dan dipilih sesuai keinginan kalian dan kebutuhan masing-masing. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership sampai hari ini, terutama mereka-mereka ini ya dari tier Besti, La Familia, berikut orang-orangnya. Thank you so much. Tier sobat walaupun gak ada di sini juga makasih banget. Oke, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.